Melanjutkan cerita sebelumnya. 72. Arai teleportasi. Aku suka dengan sikapmu yang superioritas itu. Namun, kau harus tahu jalannya tidaklah mudah. Wigen mengingatkan. Kai menganggukkan kepalanya, aku mengerti itu dengan jelas. Aku selalu memulai dari awal dan menghargai setiap proses. Jika aku bertekad akan sesuatu, aku pasti berusaha untuk mewujudkannya. Dan aku adalah seorang pria yang menepati kata-kataku, hanya kematian yang bisa menghentikanku dari menepati janji. Kai berdehem sebelum bertanya pada Wigen. Wigen, mengapa Dewa Langit menciptakan dunia manusia sedangkan ia adalah keturunan seorang Titan? Dewa Langit adalah orang yang adil. Meskipun ia adalah dewa, ia tidak bisa mencampuri urusan pribadi makhluk hidup. Ia hanya bisa mengatur takdir makhluk di alam semesta. Manusia selalu tertindas dan berada dalam jumlah yang paling sedikit di antara ras lainnya, dan juga manusia adalah ras terlemah. Dewa Langit ingin memperbaiki keseimbangan ini. Sebab itulah ia menciptakan 33 dunia tambahan, di luar 3000 dunia, dan semua diisi oleh manusia. Setiap dunia, manusia yang diciptakan memiliki keunikannya sendiri. Duniamu memiliki kekuatan tempering tubuh sebagai energi dasar, dan ada dunia yang paling unik dan istimewa. Planet itu juga sebagai tempat lahirnya sistem. Itu adalah bumi. Bumi dihuni oleh manusia, tetapi planet ini tidak dimiliki dan tidak memiliki sumber energi untuk berkultivasi. Namun, para manusia di sana diberkahi oleh otak yang intelektual. Kini mereka memiliki teknologi yang sangat maju. Planet ini memiliki tembok elementing yang bernama atmosfer. Tidak ada satu benda langit pun maupun para kultivator yang bisa melewati atmosfer ini dengan utuh. Ini yang membuat kehidupan manusia di sana berlangsung makmur. Sebenarnya, dunia ini diciptakan sendiri oleh entitas yang tingkatannya berada jauh di atas Dewa Langit. Dan tidak ada yang tahu siapa dia, bahkan Dewa Langit sekalipun. Kai berdehem sejenak sebelum membulatkan tekadnya. Baiklah, aku akan membawa ras manusia ke puncak kejayaannya. Dan suatu saat nanti, aku akan mencoba untuk memasuki bumi ini yang membuat aku penasaran. Dan soal penguasa di atas Dewa Langit, aku yakin itu adalah sosok yang sama sekali tidak perlu dipikirkan. Itu sangat jauh di luar jangkauanku. Setelah membulatkan tekadnya, Kai menggenggam tinjunya di udara sebelum berteriak penuh keinginan. Dan kembali membaca gulungan emas di bawah kata-kata sebelumnya, yang tertulis, kau bisa keluar dari sini setelah meneteskan setetes darahmu pada Arai di hadapanmu. Arai. Kai bergumam sebelum melihat gambar pola dengan banyak simbol berbentuk lingkaran. Arai merupakan sebuah metode susunan yang menggunakan pola dengan simbol-simbol yang berisi energi esensi. Arai juga bisa disebut dengan batasan. Itu bisa digunakan untuk bertahan, menyerang, mengurung lawan sebagai pesona, dan juga teleportasi. Wigen menjelaskan. Mendengar penjelasannya bikin Kai merasa tertarik dengan teknik Arai ini. Aku akan mencoba Arai ini terlebih dahulu, jika itu menarik pasti akan mempelajarinya. Kai mengiris ujung jarinya dan meneteskan darahnya pada Arai teleportasi itu. Susunan Arai itu menyerap tetesan darah Kai dan mulai bersinar dengan terang sebelum menghisap Kai ke dalam formasi Arai. Kai menghilang melewati ruang spesial dan diteleportasi menuju tempat yang ditentukan. Kai tiba-tiba muncul di tengah hutan belantara yang berjarak 500 km dari celah lubang tempat ia pertama masuk. Kai terlempar keluar dan mendarat di tanah dengan wajah terlebih dahulu. Kai mengibaskan wajahnya, sebelum berdiri dan terlihat jejak bersemangat di matanya. Teknik Arai ini cukup mengagumkan. Bagaimana aku bisa mempelajarinya? Teknik Arai yang baru saja kau lihat adalah teknik Arai teleportasi kecil yang bisa memindahkan sejauh 500 km. Ada juga teknik Arai teleportasi yang bisa memindahkanmu sejauh jutaan kilometer. Teknik teleportasi antar planet yang ada di alam para dewa. Wigen menjawab setengah dari pertanyaan Kai. Setelah mendengar beberapa penjelasan sederhana dari Wigen, Kai tidak bisa merasa tertarik terhadap teknik Arai ini. 73. Soul Stone. Tentu kita memiliki teknik Arai di dalam sistem, bukan? Kai bertanya memastikan. Kau bercanda, yang terkuat di dunia bahkan alam para dewa. Wigen berbicara dengan bangganya. Senang mendengarnya, Kai tertawa puas. Ya, senang mendengarnya.
Mungkin seharga jutaan battle point, selamat menjadi budak. Wihen tertawa menggoda. Budak pantatku. Kai terlihat kesal sekaligus kaget mendengar jumlah battle point yang astronomi itu. Banyak arai teknik dengan harga murah, sudah cukup bagimu untuk beberapa tingkat kultivasi. Namun, hal yang harus kau tahu, arai membutuhkan akal spiritual yang tinggi untuk membuatnya. Sebab simbol-simbol harus dibentuk dengan pola yang rapi agar bisa menyatu. Wigen mengingatkan. Aku tidak khawatir dan sangat percaya diri terhadap akal spiritual. Aku sangat yakin, jika aku mempelajari teknik arai aku akan bisa membuatnya hanya dalam beberapa kali percobaan. Namun yang aku khawatirkan, ki esensi yang kumiliki dengan tingkatku saat ini, tidak sanggup untuk menyokong sumber energi arai yang besar kayak menggeleng tanpa daya. Tidak menjadi masalah. Jika ki esensimu terlalu sedikit, masih bisa menggunakan Soul Stone. Sebab Soul Stone bahan bakar penggerak arai. Soul Stone. Kai bergumam tidak mengerti. Soul Stone adalah Spirit Stone yang digunakan di dunia ini. Fungsi Soul Stone adalah menyimpan energi esensi sejati dan memadatkannya di dalam batu. Biasanya batu ini ditambang dari akar bumi. Soul Stone ini bisa digunakan sebagai mata uang bagi para kultivator di dunia ini. Semakin tinggi tingkat Soul Stone-nya, maka akan semakin bagus kualitasnya dan tentunya harga jualnya menjadi semakin melambung, Wigen menjelaskan. Kai mengelus dagunya sebelum kembali bertanya. Berarti sama seperti kristal darah di duniaku. Jika Soul Stone ini adalah mata uang dari para kultivator, lalu, mengapa berikut emas? Emas adalah mata uang bagi para immortal, makhluk biasa yang tidak memiliki tingkat kultivasi. Sebab kultivasimu masih di ranah yang rendah, kau tidak terlalu berbeda jauh daripada immortal. Namun jika kultivasi esensimu bisa naik ke tingkat Dragon Soul, hadiah dari setiap kenaikan level adalah Soul Stone Low Grade. Kai mengangguk mengerti. Bisakah aku mendapatkan Soul Stone ini dari kultivator lain? Atau berdagang? Apa itu diperbolehkan oleh sistem? Tentu. Sistem hanya mengatur tingkat kultivasi esensimu. Selebihnya, item dan mata uang, kau bisa mendapatkannya secara manual maupun otomatis dari sistem. Sangat baik, Kai menepuk tangannya. Kalau begitu, mari kita mengumpulkan uang. Kai tersenyum cemerlang. Sesaat setelah Kai selesai berbicara, suara Oman terdengar di belakangnya. Itu tampaknya memperhatikan Kai dan memutuskan untuk menyerang ke arah Kai. Kai berbalik badan dan melihat seekor singa dengan tinggi mencapai 5 meter, badannya ditutupi oleh bulu berwarna keemasan dan matanya memancarkan aura keganasan. Itu berdiri tegak menatap Kai sebagai orang yang kerdil. Ya, awalnya hanya memperhatikan Kai. Setelah merasakan bahwa Kai hanya pada tingkat Tiger Soul, ia tidak merasakan ancaman dan memilih untuk memangsa Kai. Kai tersenyum tipis. Baru saja aku katakan dan sekarang mata uang itu berjalan sendiri ke hadapanku. Wigen, apa kau tahu tingkat kultivasi singa itu? Aku tidak bisa melihat melaluinya. Yang aku tahu dia memiliki akal spiritual yang lemah. Aku juga tidak tahu tingkat kultivasinya. Sebab aku melihat melalui matamu. Yang aku tahu itu adalah Golden Full Lion yang remaja bisa pada tingkat kultivasi Dragon Soul dan singa yang sekarang ini terlihat sudah dewasa berarti ia sudah berada pada tingkat Heavenly Soul. Wigen menerka. Kai menjentikkan buku-buku jarinya sebelum mengepalkan kedua tangannya. Heavenly Soul ya. Setara dengan kekuatan kultivasi tubuhku. Meskipun kultivasi esensiku hanya pada tingkat Tiger Soul, aku memiliki kepercayaan diri melawannya. Saatnya mencoba kualitas tubuhku lalu memanen uangku. 74. Golden Fur Lion. Singa emas itu menyerang, 4 cakar tajamnya diangkat ke udara. Membawa serta perasaan mengancam yang diselimuti oleh nafsu membunuh itu, dibebankan ke arah Kai. Kai yang melihat gerakan menyerang singa itu segera membentuk kuda-kudanya, dan melayangkan tinjuan ke depan menyambut cakar-cakar tajam itu. Bam! Tabrakan antar kedua serangan terjadi membuat keretakan kecil di tanah. Kai termundur 3 langkah dan membuat tanah tergerus melalui pijakannya. Singa itu tidak jauh berbeda, ia juga mundur 3 langkah dan tergopoh. Pertukaran serangan pertama antar keduanya berakhir seimbang. Namun, ada perasaan aneh dan terkejut di kedua mata singa itu. Ia tidak mengharapkan hasil tersebut.
Ia mengira bahwa serangannya akan membelah Kai menjadi 4 bagian. Namun ia terlalu percaya diri. Tidak hanya tidak terluka, melainkan kulit pada tinjunya Kai masih utuh setelah bertabrakan dengan cakar yang sangat tajam. Kai tertawa kecil. Jika hanya segitu kemampuanmu, lebih baik serahkan biskormu dan aku akan memberikanmu kematian yang cepat. Singa itu seolah mengerti apa yang Kai katakan. Ia merasa terhina. Ia adalah makhluk yang bangga akan kekuatannya. Merasa direndahkan membuat darahnya mendidih. Ia segera memutar energi dari biskornya, sebelum mengalirkannya pada kedua cakar depannya. Singa itu mengaum lalu berlari ke arah Kai dan mencakar 2 kali di udara. Serangan cakar singa itu menghasilkan 8 tebasan. Cahaya berwarna emas yang melesat cepat ke arah Kai itu. Penuh dengan aura mengancam dan terlihat sangat tajam, serta memiliki kekuatan yang tinggi. Melihat serangan yang kuat, Kai tidak bisa mengabaikan. Wajahnya segera memasang tampang yang ganas, ia memutar ki darah ke seluruh tubuh dan meningkatkan vitalitas darahnya sebelum membuang tubuhnya ke belakang. Kai menyertakan 2 tinju kiri dan kanan sekaligus ke udara. Energi dari ki darah meledak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke arah kedua tinjunya menyebarkan kehampaan. Bam! 2 tinju Kai yang penuh dengan kekuatan vitalitas darah bertabrakan dengan 8 gelombang cakar tajam. Angin mengamuk tercipta akibat gelombang tabrakan. Kai termundur 2 langkah ke belakang. Namun momentumnya masih pada posisi puncak, darah menetes di kedua permukaan tinju Kai. 8 cakar emas hancur berkeping-keping akibat dihempaskan oleh energi vitalitas darah. Namun dampak dari serangan Kai masih menyisakan energi ki darah yang kuat, dan itu dibebankan ke arah singa emas. Singa emas yang tidak siap akibat rasa terkejutnya dihantam oleh gelombang energi darah. Singa itu meraung menyedihkan, sebelum tubuhnya berdiri dan runtuh ke belakang. Jejak samar ketakutan bisa terlihat di mata singa itu saat ia menatap Kai. Selagi terbaring di tanah, insting bertahan hidupnya muncul dan ia segera berbalik badan sebelum melarikan diri. Kai mendengus kesal. Kai lalu mempercepat aliran darahnya membuat kecepatan aliran darahnya meningkat berkali lipat. Hal itu membuat tubuh Kai menjadi ringan, metode ini digunakan untuk mempercepat gerakannya. Meskipun itu berdampak buruk jika digunakan terlalu lama, namun saat ini Kai tidak memiliki pilihan lain. Atau ia akan kehilangan sumber uangnya. Kai bergerak cepat ke depan meninggalkan percikan pasir setelah pijakannya, ia bergerak mengejar singa emas. Singa emas merasakan ancaman saat ia tahu Kai sedang mengejarnya dengan kecepatan yang lebih tinggi dari dirinya. Singa emas mengaum marah, lalu mempercepat larinya. Tetapi hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Sirkulasi darah yang berkali-kali lipat lebih cepat membuat Kai bergerak dengan sangat cepat meninggalkan bayangan after image di belakangnya. Hanya dalam waktu singkat, Kai berhasil mengejar ketinggalan. Ia memperkecil jaraknya dan berhasil menggenggam ekor singa emas itu. Kena kau. 75. Mengendalikan singa emas. Kai menggertakkan giginya sambil memutar ki darahnya membuat tekanan darahnya meningkat. Ia menarik ekor singa emas itu dan mengangkatnya ke udara. Singa emas meraung menyedihkan saat dirinya terangkat ke udara. Meskipun ukuran tubuh Kai hanya 1/4 dari ukuran tubuh singa emas, Kai memiliki kekuatan tubuh yang sangat kuat. Bam! Kai membanting singa emas ke tanah dengan sangat keras. Retakan di tanah tercipta seraya dengan percikan tanah berterbangan saat tubuh singa emas menghantam permukaan tanah sehingga emas meraung kesakitan. Beberapa tulang di tubuhnya retak akibat hantaman yang kuat itu. Ia bergetar di tanah sebelum menatap Kai dengan mata yang memiliki jejak ketakutan. Kain menatap singa emas itu sambil tersenyum tipis. Bukankah kau sebelumnya ingin memangsaku? Apa yang terjadi sekarang? Kai mencibir sebelum mendaratkan satu pukulan telak ke wajah singa emas itu. Darah terciprat keluar dari mulut singa emas yang disertai raungan. Baiklah, sudah cukup untuk bermain-mainnya. Kai memegang kepala singa emas itu dan kemudian melakukan serangan jiwa spiritual. Singa itu sudah dalam kondisi lemah. Serangan spiritual Kai berhasil masuk dengan mudahnya. Perlahan, tatapan di kedua mata singa itu menjadi kosong. Ia tertegun sejenak sebelum membungkuk ke arah Kai. Baik. Sangat baik.
Kai ketawa puas setelah ia berhasil menaklukkan akal spiritual singa itu, dan kini singa itu menjadi bawahannya. Kau mengendalikannya. Bukankah kau mengatakan bahwa singa itu adalah tambang emasmu? Wigen mau tidak mau bertanya karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Kai. Haha, justru di situ tambang uangku. Kita lihat saja nanti. Kai tersenyum penuh makna. Kai memerintahkan singa itu untuk menyembuhkan lukanya. Kai juga ikut duduk dalam semedi setelah ia keluar dari aula kobaran api. Ia tidak sempat untuk memantapkan yayasannya. Akibat pertumbuhan tubuh yang cepat, ia harus memperbaiki pondasi tubuhnya agar tidak ada kecelakaan di masa depan dalam jalur kultivasinya. Kai menutup matanya, ia mulai memadatkan pondasi yayasannya untuk tubuh temperinnya. Ia bermeditasi cukup lama, sedangkan Golden Pure Lion sudah lebih dulu kembali ke kondisi puncaknya dan menjadi pelindung Dharma selagi Kai memantapkan pondasinya. Setelah 1 hari bermeditasi, Kai akhirnya membuka mata. Pondasi tempering tubuhnya telah dipadatkan sehingga meminimalkan efek samping ketika ia akan menerobos ke ranah berikutnya. Ia lalu melihat singa emas yang diam duduk di hadapannya, lalu memberikan perintah kepada singa itu melalui akal pikirannya. Singa emas itu mengaum sebelum berlari masuk ke dalam hutan. Kai tersenyum kecil sebelum kembali menutup matanya dan menunggu. Setengah jam kemudian, singa emas kembali. Ia membawa serta 2 mayat binatang buas di rahangnya lalu meletakkannya ke hadapan Kai. Kai membuka matanya sebelum tertawa puas. Ia menghancurkan tengkorak kedua mayat tersebut dan mengambil biskornya. Kai lalu mulai memanggang daging salah satu binatang buas sambil menunggu singa emas yang telah kembali ke kedalaman hutan. Manusia yang licik. Kau bersantai di sini dan uang datang padamu. Kulihat setidaknya binatang-binatang buas yang ia bawa berada pada tingkat Tiger Soul. Wigen menggelengkan kepalanya. Jika kita bisa membunuh 2 nyamuk dalam sekali tepukan, kenapa tidak? Kai tersenyum dan kembali memakan daging panggangnya. Singa emas as itu beberapa kali berbalik. Ia juga memakan hasil buruannya untuk mengembalikan energinya. Kini singa emas itu berhasil mengumpulkan belasan biskor untuk Kai, hingga suatu saat singa emas itu kembali dalam kondisi bersimbah darah, tubuhnya terkoyak di sana dan di sini. Ia terlihat sangat menyedihkan. Ia berlari terlatih-tatih ke arah Kai sambil mengeluarkan raungan yang memilukan. Kai berdiri di tempatnya setelah melihat kondisi singa itu. Kedua matanya berkilat, binatang buas yang lebih kuat dari singa emas ini telah datang. Bersambung.